Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana Goa Poek Angker pada tahun 1987. Di tempat tersebut, seorang ibu muda glowing bernama Anggun Chesasmi terlihat bersiap melakukan ritual sesat dengan akan menumbalkan oroknya. Di tengah tangis bayinya yang melengking, Anggun yang membawa paku titan bergegas memulai ritual. Ayo, mungkin sangat handaian itu muncul. Astagfirullah, nauzubillah min zalik. Entah ritual apa yang Anggun lakukan, ia pun sampai tega mengorbankan darah dagingnya sendiri. Hingga di tengah rasa syok dengan apa yang ia lakukan, hal yang ia nantikan akhirnya terjadi. Sontak Anggun pun panik saat dayang-dayang iblis tiba-tiba muncul dan menari-nari mengelilinginya. Hingga saat iblis berkebaya putih muncul, Anggun bergegas menghampiri sosok ini untuk meminta imbalan atas apa yang telah ia tumbalkan. Daeta si goblok. Hanya demi susuk emas kecantikan, Anggun sampai rela menumbalkan bayinya. Padahal susuk Kang Nasgor lebih mudah didapatkan. Ayo, Mbak. Singkat waktu 37 tahun kemudian, scene beralih pada seorang ibu bernama Tari yang sedang melayani pembeli. Sesaat kemudian, Tari pun mengomeli kedua anaknya yang bernama Bian dan Hanif yang pulang dengan keadaan jibreg. Selang beberapa saat, sambil memberikan uang, Tari meminta kakaknya yang pengangguran kronis untuk segera mencari kerja agar tidak melulu menjadi beban. Terlebih saat ini, dirinya kesulitan untuk membiayai Bian dan Hanif yang sebentar lagi mau masuk SMP. Mendengar hal itu, si Kandar pun hanya bisa terdiam saat mendapat tsunami fakta dari adiknya. Hingga sesaat kemudian, Kandar memberitahu kondisi si ibu yang kini semakin parah dan walas. Ia pun berusaha membujuk Tari untuk pulang menemui si ibu. Akan tetapi Tari langsung menolak, terlebih dirinya masih sakit hati oleh perlakuan si ibu yang telah membuang mereka saat masih bocil. Tapi meskipun begitu, Kandar berusaha meyakinkan Tari untuk memaafkan si ibu karena umur tidak ada yang tahu. Singkat waktu, setelah berhasil membujuk Tari, Kandar dan keluarga Tari terlihat OTW menuju kediaman si ibu. Namun di tengah perjalanan, si beban Kandar yang gemar nyelot terlihat panik saat mendapat pesan dari Bandar Pinjol. Singkat cerita, meski terlihat seperti rumah kosong, Hanif dan Bian pun melongo saat melihat besarnya rumah milik neneknya. Sesaat kemudian, pembokat setia bernama Mbok Yati langsung meminta mereka untuk masuk. Melihat lukisan si nenek yang terpajang, Bian pun kagum pada kecantikan neneknya yang bagaikan seorang ratu. Namun anehnya, si ibu dan si Uwa tidak se-good looking itu. Tapi di saat itu pula, Hanif merasa yakin jika saat ini si nenek sudah peot seperti emak-emak pada umumnya. Hingga sesaat kemudian, Mbok Yati langsung mengajak Kandar dan yang lainnya pergi ke kamar si ibu. Biasanya ibu luwih tenang. Sungguh tanpa diduga, ternyata ibunya Tari dan Kandar merupakan Anggun yang telah melakukan ritual pemasangan susuk di awal film. Dan meski 37 tahun telah berlalu, Anggun yang menggunakan susuk terlihat awet muda dan masih glowing. Hingga sesaat kemudian, Kandar meminta Bian dan Hanif untuk bersalaman dengan neneknya. Tari bu anak-anak Tari. Ya apa-apa. Mau ketemu cucunya.
Selang beberapa saat, Hanif yang melihat si nenek glowing dan awet muda langsung menanyakan usia si nenek. Lantas si ibu mengungkapkan jika nenek Anggun telah berusia 70 tahun. Mendengar hal itu, Hanif dan Bian pun melongo karena dari penampilannya, si nenek terlihat jauh lebih muda dari si ibu. Kalian mau lihat kamar mama waktu kecil? Hanif, tunggu. Sesaat kemudian, Kandar mengajak Tari untuk mencari tahu penyakit yang si ibu alami. Sampai-sampai sakaratul mautnya begitu lama hingga bertahun-tahun. Namun Tari yang merasa capek, memilih untuk beristirahat terlebih dulu. Selang beberapa saat, Kandar terlihat sibuk mencari sesuatu di rumah si ibu. Dasar beban. Ternyata si Kandar yang terlilit pinjol berniat menjual rumah ini untuk melunasi semua hutangnya. Tak cuman itu, ia pun semeringah saat menemukan uang di lemari si ibu. Tapi di saat itu pula, ia pun heran saat menemukan sebuah topeng kayu. Di malam harinya, Kandar berusaha menanyakan penyakit yang si ibu derita pada Boyati. Akan tetapi, Boyati juga merasa bingung karena dokter yang sempat melakukan pemeriksaan tidak bisa mendeteksi penyakit yang Nyonya Anggun alami. Namun menurut penerawangan seorang paranormal bernama Ki Husen, Bu Anggun sedang mengalami gangguan goib. Mendengar hal itu, Tari yang tak percaya pada perdukunan langsung bergegas pergi ke kamar si ibu. Setibanya di kamar, meskipun dendam pada perlakuan si ibu, namun Tari tak bisa menahan tangis saat melihat kondisi ibunya yang memprihatinkan. Di keesokan harinya, Hanif terlihat kebingungan saat mencari mobil-mobilannya yang hilang. Hingga saat Bian datang, ia pun meminta si kakak untuk mencarinya. Mendengar suara mainan dari kamar si nenek, Bian bergegas mengeceknya. Melihat mainan Hanif melaju di kolong dipan, bukannya menunggu sampai mobil-mobilannya keluar, Bian malah merangkak ke kolong dipan. Saat Bu Anggun kejang-kejang, Boyati yang panik bergegas memutar lagu Jawa. Ibu, tenang ibu. Ibu. Sungguh geleh. Di tengah keanehan yang terjadi, Kandar yang tersembur muntahan si ibu meminta Boyati pergi menemui Ki Husen. Di malam harinya, bukannya memanggil ustadz, mereka malah mendatangkan dukun untuk melakukan ritual pengobatan. Setelah persiapan selesai, Ki Husen berkata jika Bu Anggun memiliki susuk tingkat tinggi di sekujur tubuhnya, hingga membuatnya kesulitan dalam menjalani sakaratul maut. Lantas, dukun Kandar langsung melakukan ritual pencabutan susuk. Akhirnya, Ki Husen berhasil mencabut segambreng susuk yang tertanam di tubuh Bu Anggun. Astagfirullah, nauzubillah min zalik. Setelah susuknya terangkat semua, Bu Tari langsung meninggoy dengan tubuhnya yang kini kering kerontang seperti jenglot. Singkat cerita, Ki Husen memberitahu jika segambreng susuk emas ini yang menyebabkan Bu Anggun kesulitan mengalami sakaratul maut, di mana tubuhnya yang sudah tua tetap
tetap dipaksa susuk ini untuk menjadi muda. Lantas sambil memberikan susuk emas pada Kandar, Ki Hussein mengungkapkan jika mereka harus mengembalikan susuk tersebut ke tempat asalnya. Tak cuma itu, Ki Hussein meminta Kandar dan keluarganya untuk merahasiakan dulu kematian Bu Anggun selama 7 hari ke depan. Terlebih jasad Bu Anggun tidak boleh dikebumikan dan harus ditenggelamkan di telaga Goa Angker, tempat dulu Bu Anggun mendapatkan susuknya. Karena mau seperti apapun dikubur, jasadnya tidak akan pernah bisa diterima bumi dan akan terus kembali. Lantas, ritual penenggelaman Bu Anggun harus dilakukan tepat di hari Kamis Kliwon yang akan terjadi di minggu depan. Setelah menjelaskan hal tersebut, Ki Hussein langsung pamit. Hanif. Di pagi harinya, Tari dan Boyati terlihat memandikan jasad Bu Anggun yang mirip bahan seblak tulang. Astagfirullah, sontak mereka pun kaget saat mendengar bisikan dari mayat Bu Anggun yang meminta mereka untuk pergi. Saat sedang yasinan, Tari pun heran saat kembali mendengar bisikan si ibu. Lagi-lagi Korin si ibu kembali meminta Tari dan keluarganya untuk segera pergi. Sementara di kamar anak-anak, keanehan pun mulai terjadi. Sontak Bian pun syok parah saat melihat sosok si nenek tidur di sampingnya. Di saat itu pula, si ibu yang datang berusaha menenangkan Bian yang ketakutan. Di hari kedua, Hanif terlihat asik ngeplog tikotok di sekitaran rumah si nenek. Hingga sesaat kemudian, Hanif langsung bersembunyi saat mendengar suara kakaknya. Hanif. Sontak Hanif pun kaget saat melihat sosok bertopeng penari yang tiba-tiba muncul. Hingga di tengah ketakutan, Hanif pun heran saat melihat topeng itu berada di kolong kursi. Di malam harinya, Kandar terlihat stres saat mendapat SMS tagihan pinjol senilai 40 juta. Hingga di tengah keruwetan, Kandar pun panik saat mendengar suara riuh dari dalam rumah. Lah kok hilang gobloy? Di keesokan harinya, Kandar yang kepepet membayar hutang pinjol mengajak Tari untuk membicarakan pembagian warisan. Namun Tari yang masih berduka tak menggubris hal tersebut. Terlebih saat ini jasad si ibu pun belum mereka kuburkan. Hingga sesaat kemudian, Tari pun menyadari niat busuk Kandar, apalagi ia yakin Kandar mengincar harta warisan untuk modal nyelot. Mendengar hal itu, Kandar yang kesal langsung pergi. Di sisi lain, Hanif terlihat iseng mengenakan topeng milik si nenek. Sontak Hanif pun terperangah saat melihat sosok si nenek yang cantik setelah mengenakan topeng tersebut. Selang beberapa saat, Bian yang datang seketika heran saat melihat Hanif duduk di kursi goyang milik si nenek. Sontak Bian pun kesal pada kelakuan gabut yang Hanif lakukan. Hingga sesaat kemudian, Hanif memberitahu jika dengan menggunakan topeng tersebut, dirinya bisa melihat sosok si nenek yang cantik seperti yang ada di lukisan. Namun Bian yang merasa Hanif halu, meminta adiknya mengembalikan topeng tersebut. Di malam harinya, Hanif yang sedang tidur merasa terganggu oleh kelakuan kakaknya.
Bagaikan efek AI murahan, Hani pun syok parah saat melihat wajah kakaknya seperti wajah si nenek. Di tengah ketakutan, Hani pun menceritakan keanehan yang ia alami pada ibunya. Dirasa hanya mengalami mimpi buruk, Tari meminta putranya untuk kembali tidur. Namun di saat itu pula, Tari pun heran saat menemukan topeng si ibu tergeletak di kasur. Di hari keempat, Tari yang akan pergi bersama Simbo terlihat menitipkan kedua anaknya pada Kandar, di mana saat ini kedua anaknya sedang kepoloran di kursi teras. Singkat cerita, sungguh kamalinaan, Bian dan Hanif baru bangun saat hari menjelang maghrib. Lantas mereka pun heran saat melihat suasana rumah yang begitu sepi. Pak De, Boyati. Setelah menyadari mereka tinggal berdua bersama jasad si nenek, Bian yang merasa ngeri mengajak Hanif menunggu di depan rumah. Sementara di sisi lain, entah dari mana duitnya, si beban Kandar malah asik ngador bersama Bondon pertigaan yang begitu seksoi. Lantas, Kandar langsung diajak si Bondon untuk ngamar di kontrakan bedeng. Hingga sesaat kemudian, seketika Kandar melongo saat melihat si Bondon sudah bersetelan kutang pay letter. Jelas saja, Kandar langsung merosot ke encalana. Kembali ke rumah, Bian yang kebelet ngompol meminta Hanif untuk mengantarnya ke WC. Namun tanpa mereka sadari, mayat si nenek yang kering kerontang terlihat bangkit. Mbak. Mbak cepet. iya nih bentar. Mbak. Iya udah. Astagfirullah, sontak mereka pun syok parah saat melihat sosok si nenek ngejogrok di dalam WC. Saat Tari pulang, mereka langsung mengajak si ibu melihat jasad si nenek. Namun ternyata jasad si nenek Anggun masih tergeletak di tengah rumah. Di hari kelima, Kandar yang semalam ngebondon seketika panik saat dirinya terbangun di area kuburan. Ternyata semalam Kandar malah nge-BO Bondon jadi-jadian. Sepulang ke rumah, Tari langsung membacoti Kandar yang telah meninggalkan Bian dan Hanif bersama jasad si ibu sampai malam. Di tengah rasa bersalah, Kandar berusaha meminta maaf, terlebih semalam ia hanya berniat pergi sebentar saja. Di keesokan harinya, Tari yang muak terlihat membakar topeng milik si ibu. Hingga sesaat kemudian, Kandar yang menyadari Tari akan menguburkan jasad si ibu langsung meminta Tari untuk mengurungkan niatannya. Karena sesuai permintaan si dukun, mereka harus menenggelamkan si ibu di telaga Goa Angker. Akan tetapi, Tari yang tak ingin hal buruk terjadi pada kedua anaknya tetap akan menguburkan jasad si ibu. Kalau perlu dicor sekalian biar kagak bangkit lagi. Hati-hati, Mbak. Astagfirullah, ternyata meski sudah dicor menggunakan semen cap 3 velg, pocong si ibu tiba-tiba sudah berada di rumah. Hingga di tengah kepanikan, pelarian mereka terhenti saat sosok wanita berkebaya putih menjegal mereka di tengah jalan. Saat malam semakin larut, setelah Tari dan kedua anaknya terlelap tidur, Kandar yang berjaga tiba-tiba merasakan kantuk. Allahu Akbar! Sontak Kandar pun kaget saat dirinya tiba-tiba mengeloni pocong si ibu. Malang sekali dengan jurus Shinra Tensei, Kandar pun terlempar ke dalam kolam saat Otoneng kono mas. Tangi, Mas. Mas. Di hari ketujuh, Ki Husen yang tak ingin membuang waktu langsung mengajak mereka pergi ke Goa Angker untuk melakukan ritual. Nyuwun nggak pinter.
Setibanya di Goa Angker, Ki Hyo-sen pun langsung bergegas memulai ritualnya. Saka wanodya punika kang asale saka geni ilang purwa duksina. Akhirnya, berkat bantuan Ki Hyo-sen, mereka pun berhasil menenggelamkan jasad si ibu di Goa Angker. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah derasnya hujan geledek, Tari yang kedinginan berniat mengambil jaket. Namun seketika Tari heran saat menemukan topeng si ibu yang telah ia bakar tiba-tiba berada dalam kopernya. Di tengah rasa tak percaya, Tari yang penasaran berusaha membuktikan perkataan Hanif. Dan setelah mengenakan topeng, tiba-tiba Tari melihat kehidupan si ibu di masa lalu yang hidup belangsak bersama seorang pria biasa saja bernama Mulyono. Diceritakan, Anggun yang tak tahan hidup belangsak nekat menumbalkan anak pertamanya agar bisa mendapat susuk pemikat. Hingga setelah susuk terpasang, si ibu yang mendapat hodam iblis berkebaya putih tiba-tiba menjadi penari paling terkenal seantero hajatan. Lantas saat sosok si ibu muncul, ia pun meminta maaf pada Tari dan Kandar, di mana dulu ia sudah tega mengusir mereka. Namun semua itu terpaksa ia lakukan agar Tari dan Kandar terhindar dari si iblis susuk yang mampu berpindah pada keturunannya. Hingga di tengah kesedihan, si ibu memberitahu cara untuk mengakhiri perjanjiannya dengan si iblis, di mana si ibu meminta Tari untuk segera membuang susuknya dan menghancurkan topeng terkutuk ini di Goa Angker. Terlebih kini, susuk emas miliknya malah disimpan oleh Kandar untuk modal nyelot. Roseng seko banyu. Setelah si ibu digondol oleh si iblis, Tari bergegas mendatangi Kandar dan menanyakan keberadaan susuk si ibu. Hingga sesaat kemudian, Kandar berkata jika ia terpaksa menyimpan susuk tersebut untuk modal depo dan melunasi hutangnya. Mendengar hal itu, sontak membuat Tari kesal. Terlebih Kandar tega membahayakan nyawa keluarganya. Hingga di tengah perdebatan, mereka pun kaget saat mendengar teriakan Hanif dan Bian. Lah, sontak Tari pun panik saat melihat kedua anaknya nemplok di plafon seperti toke. Lagi-lagi, jurus Shinra Tensei tak bisa terbendung, hingga Hanif pun hilang diculik si iblis. Setelah insiden tersebut, Kandar yang menyesali tindakannya mengajak Tari untuk mengembalikan susuk tersebut. Terlebih ia yakin jika Hanif masih bisa diselamatkan. Bawa Hanif pulang ya. Sesampainya di goa, Tari langsung mengembalikan susuk tersebut. Namun setelah mengembalikannya, para dayang iblis malah menagih janji persekutuan yang telah Bu Anggun lakukan. Mendengar hal itu, Kandar yang tak ingin Hanif menjadi korban langsung menawarkan diri menjadi pengganti. Terlebih kini, dirinya sudah belangsak dan dikejar hutang pinjol. Dan tanpa diduga, setelah Kandar menyanggupi hal tersebut, si iblis langsung mengembalikan Hanif. Sontak Tari merasa lega saat melihat Hanif yang siuman. Namun di saat itu pula, Kandar tiba-tiba merasa kaku. Di tengah situasi mencekam, Tari bergegas menghancurkan topeng terkutuk milik si ibu. Akhirnya bersamaan dengan hancurnya topeng terkutuk, si iblis dan dayang-dayangnya tenggelam ke dalam telaga angker. Namun baru saja Kandar bernapas lega, tiba-tiba
Sayang sekali, entah ini jalan terbaiknya, si beban Kandar pun menjadi tumbal pengganti dari perjanjian si ibu. Di keesokan harinya, Tari yang tidak ingin hal buruk kembali terjadi pada keluarganya memutuskan untuk meninggalkan rumah si ibu sebelum ada yang mau untuk membeli rumah ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menyeramkan bukan? IMDb untuk film ini adalah 5,4. Mungkin segini dulu pembahasan film sebelum 7 hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.